Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello besties, setelah sekian lama kita tak jumpa, saatnya sekarang kita gabung lagi dalam channel Kisah Horor Kakek. Kali ini kakek punya cerita singkat terkait dengan pengalamannya saat berkunjung ke kampusnya atau datang ke kampusnya pada waktu yang tidak normal, yaitu dini hari. Untuk keperluan apa dan seperti apa kisah horor kakek kali ini, kita simak sama-sama yuk. Ya. Silakan. Ya. Jadi ini kisah saya dikira hantu sama sopir taksi. Ini ceritanya tahun 2018. Itu belum pandemi ya, jadi setahun setengah sebelum pandemi. Itu saya suatu saat itu harus rapat di Jakarta jam 9 pagi. Harinya saya lupa, maaf, tanggal dan bulan juga lupa. Jadi saya harus berangkat ke Jakarta menggunakan waktu itu kereta api dari stasiun Bandung jam 5 pagi ya. Itu saya dari rumah itu kepikiran ya, ada bahan yang mau untuk rapat itu, ada bahannya, buku yang ya ada sesuatu lah, dokumen yang saya tuh kelupaan ketinggalan di kantor. Jadi kantor saya di Institut Teknologi Bandung ya, di kampus ITB Ganesha, Jalan Ganesha. Dan ini saya kepikiran, waduh, sebaiknya saya itu harus ngambil dulu sebelum ke stasiun gitu. Jadi kemudian saya pesen taksi yang pakai telepon itu, pakai taksi Argometer itu. Ya saya nggak perlu sebutkan nama perusahaannya ya. Sekarang tinggal berapa sih yang masih pakai taksi itu ya. Saya telepon taksinya, kemudian saya dapat taksi dengan tujuan ke stasiun. Nah, begitu udah naik di taksi, saya bilang ke supirnya, Pak supir, saya mau ke stasiun, tapi sebenarnya saya tuh mau ngambil, ada dokumen yang ketinggalan di kantor saya di ITB Pak. ITB mana? Gitu katanya. ITB Ganesha Pak, Jalan Ganesha. Bisa nggak masuk dulu ke kantor ya, nanti Bapak tunggu di halaman parkir ya, mobilnya saya naik dulu di gedung itu, saya di atas Pak, tempatnya kamar saya, kamar kerja saya. Nah ini supir taksinya, ya oke Pak, kan ada hitungannya, nanti meternya jalan terus, itu argometer kan jalan terus. Nanti kalau saya nunggu kan juga waktu tunggunya ada gitu. Nah itu terus kemudian yalah kami berangkat ke stasiun melalui mampir ke kampus ITB lewat Jalan Ganesha, lewat pintu gerbang utama. Jadi jam berapa? Ya. Jam berapa itu? Berangkat dari rumah mungkin sekitar jam 3:30 lebih 10-an lah kurang lebih. Sampai di kampus itu kira-kira jam 4, jam 4-an lah, jam 4 lebih 5, jam 4. Nah itu masuk, kemudian mobil saya arahkan menuju ke Laptek 8 ya. Di Laptek 8 itu kemudian supir parkir di halaman parkir, saya suruh, Pak ini yang dekat sini, yang dekat ada jalan masuk ke gedung kampus kantor saya. Itu saya di lantai atas dan saya kemudian saya turun persis, bentar Pak ya, iya Pak silakan. Dan saya naik ke atas ya. Gedung itu kalau malam ada yang jaga. Tiap gedung di ITB itu ada yang jaga, ada satpamnya di pojok. Kalau Laptek 8 itu di pojok di dekatnya Taman Indonesia Tenggelam. Di ujung sana ada kamar untuk satpamnya. Mereka berdua ya di situ. Kemudian saya naik dari sisi yang lain, jadi di sebelah timurnya, kalau itu sebelah barat itu satpam, saya lewat timur, jalan naik ke tangga. Saya nggak pakai lift ya, karena tahun itu 2018 itu liftnya masih lift yang lama, udah 25 tahun mungkin. Tahun 97 gedung itu mulai beroperasi, berapa tahun itu ya? Ya 20 tahun, 19 tahun itu liftnya belum pernah ganti waktu itu. Itu sering rusak, saya agak takut malam-malam dini hari naik, nanti kalau kekunci nggak ada yang minta tolong. Kalau sebelumnya saya pernah siang-siang horor juga terkunci di lift itu, tapi ya kalau sekarang sih alhamdulillah udah diganti ya, udah waktu pandemi kemarin udah diganti. Dan saya naik lantai 1 ke lantai 2, satu lantai 4 itu lewat tangga. Baru lantai 3 lampunya tiba-tiba mati. Waduh, saya lampunya mati, terus saya sebenarnya bisa pakai
lampu handphone ya, tapi saya orang tua itu agak gaptek, nggak biasa, saya nggak pernah pakai lampu handphone itu. Jadi nggak kepikiran buat saya untuk menghidupkan lampu handphone, jadi waduh saya harus balik, nggak jadi ngambil dokumennya. Terus akhirnya malah ada bau seperti apa itu kabel atau apa kebakar gitu loh. Bau apa tuh namanya? Sangit tuh Pak. Bau apa itu bahasa Indonesia. Jadi bau ada yang kebakar itu bekas kebakar. Nah ini waktu saya mikir, waduh saya diganggu hantu ini, hantu jin ini. Bisa jin itu kan pintar, dia itu tahu titik lemahnya manusia ya. Kalau manusia itu takutnya sama pocong, nanti dia akan menyerupai pocong untuk menakuti dia. Nah saya ini memang dulu waktu wartawan masih muda itu, sebelum jadi dosen pernah jadi wartawan tuh, beberapa kali meliput kebakaran itu terkesan traumatis buat saya, menakutkan. Jadi kebakaran, saya pernah meliput kebakaran di Kecamatan Penjaringan di Jakarta itu sampai 4 RW bakar rumah ratusan. Jadi situasi itu sangat membekas ke saya, itu ada asap, bau asap bekas kebakaran. Jadi begitu saya di malam-malam jam 4 pagi masih gelap di kantor itu di lantai 3, masih belum sampai ke kamar saya. Itu bau itu saya langsung, ini hantu yang mau mengganggu saya gitu. Langsung saya ya seperti dari buku-buku yang saya pelajari ya, saya baca ayat-ayat Quran yang saya baca, itu tujuannya untuk mengatasi rasa takut ya. Jadi hantu itu, jin itu kurang ajarnya kan suka main keroyokan ya. Dia nggak sendiri, dia itu suka main keroyokan, satu atau lebih itu ada masuk ke dalam tubuh kita, dan yang lain itu di luar mengganggu. Nah yang bahaya itu yang di dalam. Yang di dalam tubuh kita itu yang menyebabkan rasa takut kepada kita dan seterusnya. Jadi fungsi kita kalau ada merasa ada diganggu hantu itu, yaitu membaca ayat suci Quran itu maksudnya untuk mengusir hantu yang ada di dalam tubuh kita supaya kita tidak takut. Ya setelah saya baca beberapa, saya tenang, karena saya nggak takut lagi. Kemudian ya bau itu hilang, ya, tapi saya agak khawatir ini kalau saya diganggu nanti supirnya gimana gitu. Terus saya turun, langsung saya agak setengah lari turun ke arah supir taksi yang parkir di bawah. Tapi saya terkejut. Begitu sampai di bawah itu supir taksinya dalam keadaan yang hampir pingsan, seperti kerasukan ya. Seperti hampir lah, saya nggak bisa membedakan. Shock lah ya, minimal tuh shock berat gitu. Mungkin malah kerasukan sebenarnya, tapi saya nggak paham ya orang kerasukan seperti apa. Langsung, Pak, ayo berangkat ke stasiun gitu. Orang nggak bisa jawab, gugup, terus pegang tangannya dingin sekali gitu, keluar keringat dingin, apa itu namanya, wah bercucuran keringat, wah makanya berat itu kondisinya itu. Ayo Pak berangkat, tapi dia diem aja sampai gemeter gitu, ketakutannya, malah cenderungnya ada seperti kerasukan. Langsung saya keluarkan air minum, saya bawa minum kalau keluar kota itu saya kasihkan air minum ke dia, Pak minum dulu, nah, terus dia minum, saya pegangi botol mineral itu, dia minum pelan-pelan, terus ayo baca-baca ayat suci Quran Pak gitu, baca Bapak Islam iya gitu, baca ya. Dan agak lama itu, ada 10 menit 15 baru supirnya itu mulai agak ada berani untuk nyetir. Tadinya dia kan nggak bisa nyetir. Kemudian kita berangkat pelan-pelan, dia masuk diem aja itu, kita keluar kampus. Nah itu menuju ke arah stasiun, dia diem itu agak lama itu, sampai akhirnya di tempat yang udah agak terang itu di Taman Sari bawah udah mulai menuju ke Jalan Wastu Kencana kan mulai agak terang. Kalau suasana jalannya di kampus kan dari Jalan Ganesha sampai Jalan Taman Sari itu kan gelapnya, sampai di bawah baru terang, baru sopirnya ada mulai terus ngobrol dia ngajak, Bapak, dia nanya ke saya, kenapa sih tadi itu gedungnya tiba-tiba lampunya mati gitu. Nah itu saya juga nggak tahu Pak, aduh saya juga tadi itu jadi batal, saya tuh ngambil itu dokumen yang masih di lantai 3 mau naik ke lantai 4, tiba-tiba lampunya mati Pak. Nggak ngerti saya kenapa itu. Iya kenapa Pak ya? Emangnya kenapa Pak, saya tanya ke supirnya. Tadi itu Pak, waktu lampunya mati itu, saya itu teringat pada cerita-cerita hantu di kampus ITB. Maksudnya gimana Pak?
Nah ini tadi itu terus terang saya itu begitu lampunya mati, Bapak masih di atas itu, di gedung itu. Saya itu pikir Bapak itu hantu katanya. Wah, saya kaget. Oh, Bapak mikir saya hantu? Iya. Saya pikir tadi itu saya ngantar hantu, pura-pura ngajak mau ke stasiun tapi lewat ke kampus ITB dulu gitu. Nah, itu sebenarnya hantu terus menghilang katanya, lampunya mati. Terus saya ketakutan tadi itu sampai hampir pingsan lah itu. Waduh, saya pikir waduh Pak, saya bukan hantu Pak. Iya Pak, saya yakin sekarang udah bukan hantu. Terus ya, untung Bapak saya bilang, wah Bapak untung hampir pingsan, nggak nyetir. Kalau saya malah mikirnya kalau Bapak takut tapi nggak sampai hampir pingsan, kabur Bapak. Waduh, saya ditinggal. Saya ke stasiun naik apa ini? Harus jalan dulu ke depan untuk cari online ya. Tapi kan takut telat juga, waktunya udah terbatas ya, harus cepat ke stasiun. Jadi itu kisah yang membekas ke saya, jadi supir taksi yang hampir pingsan ketakutan karena dia itu mungkin dia diganggu hantu, mungkin saya nggak tahu, tapi yang jelas dia itu mengira sedang mengantar hantu ke kampus ITB yang menghilang di kampus ITB gitu. Nah ini cerita kurang lebih seperti itu yang bisa saya ceritakan zaman dulu. Ya, lumayan mengerikan ya, Besti. Iya, Ya kalau sekarang saya cerita agak tenang cerita, tapi waktu mengalaminya ya horor ya, juga. ternyata baik supir taksi maupun penumpangnya saling berhadapan dengan imajinasi masing-masing bahwa ada hantu di sekitar mereka gitu ya. Dan ternyata imajinasinya berbeda ya. Di satu sisi karena bau, kakek merasa. Tapi ya sebenarnya memang banyak hantu di situ. Ya, ya bisa dikupas mungkin lain lagi. Kali saya ceritakan. Ya, bisa dikupas dalam kesempatan berikutnya, kakek. Ya. Rasa itu saja mungkin untuk kali ini, Besti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Ya.